Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Jadi, apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan bioteknologi dimulai sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme mulai digunakan untuk membuat larutan kimia lebih kompleks seperti pembuatan alkohol. Apa saja jenis bioteknologi? Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Yang pertama kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Produk bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Pertama, tape dibuat dengan menggunakan mikroorganisme yang ada pada ragi. Misalnya singkong difermentasi menjadi tape dengan menggunakan khamir Saccharomyces cerevisiae. Pada ragi terdapat 3 mikroorganisme yaitu yang ditemukan yaitu Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Proses pembuatan tape yang pertama ialah amilum diubah oleh Aspergillus aspe menjadi glukosa. Selanjutnya oleh Saccharomyces cerevisiae diubah menjadi alkohol, dan alkohol dengan bantuan Acetobacter aceti diubah menjadi asam cuka. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lainnya ialah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Proses ini disebut fermentasi asam laktat. Selanjutnya ialah keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan proses pengentalan atau koagulasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan. Selanjutnya enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein. Selanjutnya adalah tempe. Tempe menggunakan teknik fermentasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada waktu pertumbuhan jamur akan membuat suatu enzim protase yang dapat mengurai protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi asam amino. Selanjutnya adalah kecap. Terbuat dari fermentasi kacang kedelai dengan menggunakan garam Aspergillus wenti yang akan merubah protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Selanjutnya roti. Pembuatan roti memanfaatkan fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir. Proses ini menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Minuman beralkohol dibuat dengan proses fermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae, di mana jamur akan menghasilkan enzim amilase yang dapat mengurai amilum menjadi glukosa, yang selanjutnya gula akan difermentasi lanjut menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Selanjutnya ialah bioteknologi modern. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika sendiri adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapat produk baru dengan cara membuat DNA baru. Salah satu produk hasil rekayasa genetika adalah organisme transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama, sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Selanjutnya ialah teknik rekayasa genetika dilakukan dapat melalui bertahap. Yang pertama, penyiapan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA tanaman tertentu. Kedua, penyiapan vektor.
Ketiga, potongan DNA yang akan disirap tersebut digabungkan atau direkombinasi dengan vektor. Keempat, DNA gabungan akan disirap pada sel-sel tanaman. Kelima, tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Selanjutnya ialah hewan transgenik. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi resek genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana sih dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi? Ternyata bioteknologi akan dampak positif. Dampak positifnya ialah yang pertama, makanan dan minuman yang dibuat melalui proses fermentasi ternyata menghasilkan bahan makanan yang lebih mudah dicerna. Yang kedua, melalui rekayasa genetik mampu menciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi. Dampak negatifnya sendiri ialah produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Yang selanjutnya ialah produk makanan beralkohol dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Sekian dan terima kasih.